Analisa Gentleman Ahok di dunia, Rizik ancam di akhirat. Ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Muhammad Rizik Syihab atau Rizik, sebuah nama yang sejak saya kecil sudah akrab di telinga. Saat itu era sekitar tahun 90-an. Rizik sudah sering muncul di berbagai pemberitaan surat kabar atau televisi. Kisruh, ricuh, rusuh, kekerasan, pentungan, caci maki, penghinaan, kata-kata kotor, senjata tajam, kumpulan massa, konvoi, sweeping, mobil komando, sidang, pengadilan, dan lain sebagainya. Itulah yang identik dengan Rizik bersama organisasinya FPI. FPI berdiri tahun 1989 dan secara de facto dibubarkan oleh pemerintahan Jokowi pada 30 Desember 2020. Itu artinya 32 tahun FPI telah bercokol di Republik ini dengan segala kontroversinya. Entah sudah berapa orang yang terluka, cacat seumur hidup, trauma secara psikologis, rugi secara materi, meninggal dunia, dan lain-lainnya. Selama 32 tahun FPI seperti sebuah duri dalam tubuh Ibu Pertiwi yang memiliki baju kebinekaan dan keagamaan dari Sabang sampai Merauke. Tak terhitung banyaknya kasus yang menimpa organisasi ini, dari ulah anggotanya kelas artis sampai pucuk pimpinannya yaitu Rizik Syihab, yang oleh para pengikutnya dikultuskan sebagai imam besar, sampai baliho pun dihormati. Hampir di setiap pergantian presiden di Republik ini, Rizik keluar masuk hotel prodeo, rasidivis layak disematkan, tapi itu sama sekali tidak membuatnya jera. Sebaliknya salah sebuah prestasi menaikkan gengsi. Terbukti puja-puji para pengikutnya kian menjadi-jadi. Dan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, FPI berkembang sangat pesat. Di era pemerintahan SBY, organisasi ini seperti diberi panggung unjuk gigi. Perselisihan, kericuhan, dan kekerasan sering menghiasi layar kaca. Bosan dan muak, tapi rakyat bisa apa? Sejak adanya FPI dan juga ormas yang sejenis, nilai-nilai toleransi antar sesama terkikis secara perlahan. Intoleransi meningkat pesat, paham HTI, Wahabi mulai merangsek seperti dibukakan jalan. Di masa itu FPI seperti dibiarkan liar. Maka, tidak heran jika diasumsikan oleh masyarakat, organisasi ini sepertinya digunakan untuk kelanggengan sebuah kekuasaan. Buktinya selama pemerintahan SBY, tak terhitung banyaknya kekerasan yang terjadi dan paling sering membubarkan pengajian yang diadakan oleh Gus Dur. Salah satu yang paling membekas tahun 2008 di Monas, dan masih banyak lagi. Rizik ini juga tak segan-segan menghina Gus Dur dengan serendah-rendahnya manusia, sampai menyerang fisik beliau dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang mengaku cucu Nabi. Rizik berani karena merasa punya massa dan cilakanya. Pengikutnya konon rata-rata orang-orang jongkok, jadi ketika kebatilan dibalut oleh agama, cucu Nabi, pakaian jubah dan sorban menjadi sah di batok kepala mereka. Padahal sangat jelas saat itu Gus Dur selain seorang ulama dengan 40 juta pengikutnya juga mantan presiden keempat. Akan tetapi SBY sepertinya tak berdaya, atau memang sengaja tidak melakukan tindakan keras terhadap FPI. Sampai almarhum Gus Dur kala itu punya mimpi kara geram bahwa suatu saat akan membubarkan FPI. Akhirnya melalui pemerintahan Jokowi, mimpi Gus Dur terwujud dan disampaikan oleh Mahfud, salah satu orang terdekatnya. Meski rekam jejak, baik secara organisasi dan pribadi sangat buruk sekali, tetapi entah mengapa masih saja ada tokoh yang membela FPI. Contohnya kalau di era sekarang seperti Fadlizon, Gerung, Refli Harun, kader partai oposisi, dan lain-lain. Masyarakat awam saja muak dan jijik, mereka malah simpatik. Sungguh kepentingan dapat membutakan nurani. Dan kini rakyat bisa sedikit bernafas lega setelah duri yang melukai negeri ini dicerabut dari akarnya. Tinggal sekarang Rizik menerima akibat dari apa yang telah dia perbuat. Hukum tabur tuai berlaku bagi siapa saja. Vonis hakim telah dijatuhkan, 4 tahun Rizik harus mendekam dalam penjara. Dan rakyat berharap kasus susulan terungkap, terutama terkait peran Munarman mantan sekjen FPI dengan dugaan pengacauan. Vonis hakim diselingi lawakan, Rizik bak bocil kalah dalam sebuah permainan sesama teman di halaman sambil mewek. Rizik mengancam hakim dengan mengatakan, sampai jumpa di pengadilan akhirat kelak. Ini bagi saya lucu, salah dia yang mengatur dan punya akhirat. Terlihat stres dan depresi berat, dan dia merasa dekat dengan sang pengadil di sana.
Padahal ada hukum sebab akibat mengapa dia sampai di titik ini. Nyali dan mental Rizik kata banyak orang sebetulnya kerdil, seupil. Buktinya, saat vonis hakim dia kerahkan massa ke pengadilan. Maksudnya ingin menekan hakim, gambaran wajah hukum yang sangat buruk. Menggunakan massa sebagai tameng kepengejutan. Dan, bukankah ini salah satu tanda pribadi yang licik dan picik? Lalu mengapa ancaman Rizik terhadap hakim sampai harus nunggu di akhirat? Mengapa tidak dia ucapkan pengadilan di dunia saja, yang sama-sama masih dijalani bersama? Nah, ini yang menarik. Secara psikologis dia tak bakal berani mengatakannya. Dia tahu persis akibatnya jika sampai mengucapkannya bisa fatal dan menghantam diri sendiri. Sebab hati kecilnya tak dapat dibohongi, dia memang salah. Dia kalah gentleman sama sarang Basuki Cahayapurnama atau BTP, atau Ahok yang acap dihina kutil babi dan kafir. Adapun masa Ahok hanyalah para relawan, bukan orang bayaran. Masa Ahok datang bukan untuk menekan, tapi hadir sebagai simpatisan membawa kedamaian, menguatkan Ahok yang dikeroyok jutaan orang. Ahok tidak mengancam hakim setelah vonis dijatuhkan. Dia terima dengan lapang dada, kesatria, dan berjiwa besar bahkan membungkukkan badan tanda hormat atas putusan. Ahok di akhir sidang hanya menyampaikan sebuah pesan yang redaksinya kurang lebih semacam sumpah, karena dia merasa dizalimi atas sebuah kepentingan dan tekanan bergelombang massa Rizik. Dan sekarang kita lihat, orang yang menzalimi Ahok satu persatu tumbang, termasuk Rizik Syihab menerima hukumannya di dunia. Jadi, tak perlu jauh-jauh bicara pengadilan akhirat. Di dunia dulu jalani hukumannya, dan siap-siap menyusul temuan dari pengembangan kasus Munarwan dengan sepasang sandal jepitnya. Rakyat yang berakal, sehat, dan smart menunggu penuh harap. Demikian, salam. Skakmat 1JS, akhirnya Ganjar berani belak-belakan sekarang. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Masyarakat tentu masih mengingat saat Ganjar Pranowo diserang habis-habisan oleh Puan Maharani CS. Dan yang paling diingat tentu soal kebiasaan Gubernur Jawa Tengah ini dalam memaksimalkan akun media sosialnya atau medsos untuk berkomunikasi dengan warganya. Sudah lama rasanya Ganjar Pranowo tidak belak-belakan berbicara sejak ia mendapat sindiran dari rekan-rekannya sendiri di PDIP. Setelah kejadian itu Ganjar langsung irit bicara, terlebih soal capres atau medsos. Tiap kali ditanya rekan wartawan selalu bilang mau fokus kerja, ngurusi COVID wae, katanya berulang kali. Puan yang oleh masyarakat dipersepsikan iri dengan muncarnya Ganjar Pranowo dalam hal elektabilitas kemudian secara terbuka berusaha membranding dirinya secara instan. Caranya sungguh disayangkan jauh dari kesan smart dan elegan, yaitu menebar baliho dengan bantuan struktur partai. Apakah membantu elektabilitas? Jawabannya tidak. Hasil survei terbaru tetap 0, sekian persen, sama dengan 2, sekian persen saja. Apa yang salah kira-kira? Banyak. Dia menyingkirkan Ganjar dengan cara kotor bersama kawan-kawannya itu saja sudah sebuah blunder besar. Rakyat tidak suka. Apalagi kalau nanti jadi seorang pemimpin, sesederhana itu loh. Relawan Puan diam-diam juga membuat pasukan di media sosial, tetapi lagi dan lagi tidak laku. Tak perlu lagi ditanya kenapa. Aura Puan tidak ada menjadi seorang pemimpin. Dia cukup jadi Puan, perempuan atau nyonya, nyonya besar, sesuai dengan arti namanya. Kembali ke Gubernur Jawa Tengah atau Jateng Ganjar Pranowo, bercerita soal dirinya kerap menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada warga Jateng. Hal ini seolah menjawab sindiran Puan CS beberapa waktu yang telah lalu. Ganjar mengaku tak mempermasalahkan disebut main media sosial atau medsos melulu. Mantan anggota Komisi 2 DPR RI ini mulanya bercerita mengapa dirinya aktif di medsos, khususnya di YouTube. Ganjar mengatakan, hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pejabat publik. Kenapa YouTube saya hidupkan? Sebenarnya untuk edukasi. Anda tonton boleh, Anda nggak tonton nggak apa-apa. Saya nggak ada urusan, tetapi juga saya sebagai pejabat publik harus ada public accountability. Saya harus melakukan sesuatu, saya harus multi doing something, dan itu saya lakukan seluruh media yang saya punya. Maka kemudian saya masukkan ke sana. Kata Ganjar dalam webinar strategi komunikasi Presiden dan Kepala Daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, Ganjar tak soal ada anggapan dirinya main medsos melulu. Ganjar maksud dirinya bermain medsos adalah untuk menjangkau warga dengan ongkos yang murah. Sehingga orang yang tidak suka sama saya akan mengatakan, Ganjar main medsos melulu dan sebagainya. Gak apa-apa.
Tapi artinya pada saat kemudian itu mesti kita laksanakan. Sebenarnya misi saya adalah misi bahwa kita mesti menjangkau lebih banyak orang dengan biaya yang murah dengan tadi itu. Gayanya informal, nyampaikan enak, dipahami gampang ya, ujarnya. Ganjar juga bercerita soal dirinya berdialog dengan mahasiswa yang tak memakai masker di Instagram. Ganjar menjelaskan mengapa dirinya kerap mengunggah dialog dengan warga di media sosial. Maka dari cerita itu, kenapa kita harus publish? Ada orang yang nanti mengatakan, ini pencitraannya Ganjar ya. Orang tidak pernah sadar bahwa sebenarnya itu strategi komunikasi saya ketika saya tidak bisa menjangkau secara langsung. Maka dunia sudah bergeser ke digital. Digital kita manfaatkan. Imbuhnya, dinas-dinas di Pemprov Jateng, kata Ganjar, pun memiliki akun media sosial. Akun-akun dinas tersebut wajib 1 kali 24 jam menjawab keluhan warga. Kalau tidak menjawab maka akan ketahuan dan dinas tersebut ditelepon Ganjar. Langkah Ganjar menggunakan media sosial sudah tepat. Perlu diketahui dalam sebuah survei mengatakan ada 140 juta pengguna internet di Indonesia. Dan pengguna internet itu rata-rata didominasi kelompok Gen Z dan juga milenial. Cara Puan sebar dan pasang baliho tidak keliru, tetapi rata-rata hanya angin lalu saja. Bagi masyarakat kebanyakan, mahal biaya membuatnya tapi tidak sesuai ekspektasi. Zaman sudah beda, harus diimbangi dengan industri digital di sosial media yang jauh lebih murah dan memiliki jangkauan tanpa batas. Dan perlu dipahami bahwa produk yang baik, berkualitas dan mahal itu tak perlu diiklankan di pinggir jalan. Produk yang berkelas ada di etalase-etalase bintang 5. Dan Ganjar Pranowo sudah membuktikannya. Anak kampung yang biasa hidup sengsara ini memang Ganjar hadiah. Jadi ya mohon maaf Mbak Puan CS, Anda sekalian adalah produk cacat produksi yang dihargai rendah bahkan teronggok di sudut ruang yang pengap. Mengelam dalam kelam malam yang gelap, harus berjiwa besar menerima kenyataan cukup menjadi nyonya besar sebagai ketua umum menggantikan ibu Anda yang telah lanjut usia.